Pernahkah Anda memotong sebagian dari tanaman Anda dan justru melihatnya tumbuh semakin gila-gilaan setelahnya? Terdengar tidak masuk akal bukan? Bagaimana mungkin kita merusak sesuatu untuk membuatnya menjadi lebih baik? Hari ini kita akan membahas rahasia besar yang disembunyikan oleh para petani sukses. Kita akan membahas 7 pohon buah yang wajib Anda pangkas pada bulan April ini. Ya, Anda tidak salah dengar. Bulan April adalah waktu yang sangat krusial. Jika Anda melewatkan waktu ini, Anda bisa mengucapkan selamat tinggal pada panen melimpah di musim panas nanti. Saya berjanji, setelah menonton video ini, Anda akan berlari ke kebun, membawa gunting pangkas dengan penuh percaya diri. Anda akan belajar rahasia melipat gandakan panen hingga 3 kali lipat. Namun sebelumnya, saya punya satu pertanyaan provokatif untuk Anda. Apakah Anda termasuk orang yang percaya bahwa membiarkan pohon tumbuh alami tanpa dipotong akan menghasilkan buah terbanyak? Tolong tulis jawaban Anda di kolom komentar sekarang juga. Mari kita lihat seberapa banyak dari Anda yang setuju atau tidak setuju dengan mitos kuno tersebut. Sebelum kita membahas daftar ke-7 pohon tersebut, mari kita pahami latar belakangnya terlebih dahulu. Sejak ratusan tahun yang lalu, para petani di seluruh dunia telah mengamati siklus alam. Mereka menyadari bahwa tanaman buah memiliki masa transisi yang sangat penting menjelang musim panas. Bulan April seringkali menjadi titik balik perubahan cuaca di banyak wilayah. Pada saat inilah, getah dan energi kehidupan di dalam batang pohon mulai bergerak aktif. Jika kita membiarkan pohon tumbuh liar, energi tersebut akan terbuang sia-sia untuk menumbuhkan daun dan cabang kayu yang tidak berguna. Konsep pemangkasan sebenarnya adalah seni mengarahkan energi. Kita bertindak seperti seorang pengatur lalu lintas. Kita memblokir jalan buntu berupa cabang yang mati dan membuka jalan tol untuk nutrisi menuju bunga dan buah. Jika kita melakukan pemotongan yang tepat di bulan April, kita memaksa pohon untuk fokus pada satu tujuan utama, yaitu memproduksi buah yang besar, manis, dan berair. Sekarang, mari kita siapkan alat pemangkas kita dan mulai berkenalan dengan pohon pertama yang membutuhkan bantuan Anda. Mari kita mulai dengan pohon buah pertama dalam daftar kita, yaitu pohon apel. Mungkin Anda bertanya-tanya mengapa pohon apel menempati urutan pertama yang harus kita perhatikan. Alasannya sangat jelas dan sederhana. Pohon apel adalah salah satu jenis tanaman yang merespons pemangkasan bulan April dengan sangat luar biasa. Ada sebuah mitos besar yang beredar di kalangan pemula. Banyak yang percaya bahwa semakin rimbun daun pohon apel, maka semakin banyak pula buah yang akan dihasilkan. Ini adalah kebohongan yang harus segera Anda lupakan. Faktanya, cabang yang terlalu padat dan saling tumpang tindih justru akan menghalangi sinar matahari. Sinar matahari sangat penting untuk mematangkan buah apel Anda. Sebagai contoh, bayangkan Anda sedang membuka payung yang sangat lebar di tengah kebun. Tanah di bawah payung tersebut pasti akan gelap dan lembab. Begitu pula bagian tengah pohon apel Anda. Jika tidak ada cahaya yang masuk, buah di bagian dalam tidak akan pernah memerah dan manis. Selain itu, udara yang terperangkap di dalam dahan rimbun akan mengundang jamur dan penyakit. Oleh karena itu, tugas pertama Anda adalah membuang cabang-cabang yang menyilang di bagian tengah. Potonglah dengan berani dan bersihkan ruang di tengah pohon. Dengan begitu, sirkulasi udara akan lancar dan cahaya matahari bisa menyentuh setiap calon buah apel Anda. Masih tentang pohon apel, ada satu rahasia lagi yang perlu Anda ketahui agar panen Anda benar-benar meledak. Kita harus membahas apa yang disebut sebagai tunas air. Tunas air adalah cabang-cabang kecil yang tumbuh lurus ke atas dengan sangat cepat. Cabang ini biasanya muncul tegak lurus dari dahan utama yang mendatar. Tunas air ini sangat rakus. Mereka menyedot nutrisi dan energi pohon dengan kecepatan tinggi. Tetapi anehnya, mereka hampir tidak pernah menghasilkan buah sama sekali. Kehadiran tunas air adalah contoh nyata dari pemborosan energi. Jika Anda membiarkan tunas air ini hidup sampai musim panas, ukuran buah apel Anda dijamin akan mengecil. Cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan memotong tunas air ini tepat pada pangkalnya. Gunakan gunting dahan yang tajam untuk memotongnya hingga rata dengan cabang utama. Jangan sisakan tunggul kecil, karena tunas baru bisa tumbuh lagi dari sana. Memotong tunas air di bulan April akan mengirimkan sinyal kuat ke seluruh bagian pohon. Sinyal itu memerintahkan pohon untuk berhenti memproduksi kayu baru dan mulai mengalihkan semua gula alami ke arah pembentukan bunga.
Hasilnya, bunga apel akan mekar lebih lebat, dan peluang terjadinya penyerbukan oleh lebah akan meningkat drastis. Inilah kunci rahasia untuk mendapatkan ukuran apel yang super besar. Sekarang kita beralih ke pohon buah nomor 2, yaitu kelompok pohon jeruk. Seperti jeruk manis, lemon, maupun jeruk nipis. Banyak orang di daerah beriklim hangat berpikir bahwa pohon jeruk tidak perlu dipangkas sama sekali. Ini adalah salah kaprah yang sering membuat frustrasi para pemilik kebun ketika pohon jeruk mereka mogok berbuah. Memang benar, pohon jeruk tidak membutuhkan pemangkasan se-ekstrem pohon apel, tetapi sentuhan ajaib di bulan April tetap sangat krusial. Tujuan utama memangkas pohon jeruk adalah untuk manajemen cahaya dan pencegahan hama. Pohon jeruk yang terlalu rimbun adalah sarang yang sangat nyaman bagi kutu putih dan semut. Contohnya, jika Anda melihat daun jeruk Anda menghitam seperti tertutup debu arang, itu adalah tanda sirkulasi udara yang buruk. Debu hitam itu adalah jamur embun jelaga yang tumbuh dari kotoran kutu. Untuk mengatasinya, Anda harus membuka jendela cahaya di dalam tajuk pohon. Carilah dahan-dahan tua yang sudah tidak produktif, dahan yang kering, atau dahan yang patah akibat angin. Potong semua dahan mati tersebut tanpa ragu. Pembersihan ini akan membuat pohon jeruk Anda bernapas lega. Cahaya matahari yang berhasil masuk ke batang utama akan mencegah kelembaban berlebih. Pohon yang sehat akan merespons dengan mengeluarkan tunas bunga baru yang sangat wangi dalam beberapa minggu kemudian. Langkah selanjutnya dalam memangkas pohon jeruk adalah menerapkan teknik yang sangat cerdas, yang biasa disebut dengan teknik mengangkat rok. Terdengar lucu bukan? Namun teknik ini adalah standar emas di perkebunan komersial. Jika Anda perhatikan, banyak pohon jeruk di halaman rumah dibiarkan cabangnya menjuntai hingga menyentuh tanah. Ini adalah kesalahan yang fatal. Cabang yang menyentuh tanah bertindak sebagai jembatan raya bagi segala jenis serangga tanah, siput, dan penyakit jamur untuk memanjat naik ke atas pohon Anda. Selain itu, buah jeruk yang tumbuh terlalu dekat dengan tanah akan mudah busuk saat terkena cipratan air hujan yang bercampur lumpur. Oleh karena itu, di bulan April ini, Anda harus berkeliling di bawah pohon jeruk Anda. Potong semua cabang bagian bawah yang berada kurang dari 60 cm dari permukaan tanah. Pastikan ada ruang kosong antara tanah dan daun paling bawah. Teknik mengangkat rok ini akan memutus rantai serangan hama dari bawah. Selain itu, Anda akan jauh lebih mudah saat menyebarkan pupuk kompos atau membersihkan gulma di sekitar pangkal batang. Dengan pangkal batang yang bersih dan kering, risiko penyakit busuk akar akan menurun drastis. Pohon jeruk Anda akan lebih fokus untuk membesarkan buah di cabang atas yang aman dari gangguan hama. Mari kita lanjutkan ke pohon nomor 3, yaitu pohon persik. Pohon persik adalah tipe tanaman yang sangat hiperaktif. Mereka tumbuh dengan sangat cepat, seolah-olah sedang mengikuti perlombaan lari. Jika Anda mengabaikan pohon persik selama 1 tahun saja, bentuknya akan berubah menjadi semak belukar raksasa yang tidak beraturan. Pemangkasan di bulan April adalah harga mati untuk pohon persik. Aturan emas untuk pohon persik adalah membentuknya seperti sebuah mangkuk atau vas bunga yang terbuka lebar di bagian atas. Anda harus tegak membuang cabang utama yang tumbuh menjulang lurus ke tengah. Mengapa kita harus membuat bagian tengahnya bolong seperti donat? Alasannya kembali lagi pada akses sinar matahari. Buah persik membutuhkan paparan sinar matahari langsung untuk memunculkan warna merah merona pada kulitnya dan menghasilkan rasa manis yang maksimal. Sebagai contoh nyata, buah persik yang tersembunyi di bawah bayangan daun biasanya akan tetap berwarna hijau pucat dan rasanya akan sangat asam. Jadi, jangan kasihan saat memotong bagian tengah tajuk pohon ini. Pilihlah 3 atau 4 cabang utama yang mengarah keluar membentuk sudut 45 derajat dan jadikan itu sebagai kerangka utama. Buang sisanya tanpa ragu. Bentuk mangkuk ini juga akan memudahkan Anda saat memanen buah nanti tanpa perlu menggunakan tangga yang tinggi. Masih di sekitar pohon persik, ada satu mitos lagi yang harus kita hancurkan hari ini. Banyak pekebun pemula merasa sangat bangga ketika melihat pohon persik mereka dipenuhi ribuan bunga kecil. Mereka berpikir bahwa setiap bunga akan menjadi buah persik yang besar. Kenyataannya, jika Anda membiarkan semua bunga itu menjadi buah, Anda akan menghadapi bencana besar. Cabang pohon persik bisa patah karena beban buah yang terlalu berat. Selain itu, ukuran buahnya hanya akan sebesar bola bekal. Disinilah pentingnya langkah kedua di bulan April, yaitu memangkas ujung cabang yang terlalu panjang dan membuang sebagian calon buah.
Proses ini sering disebut sebagai penjarangan. Anda harus memotong sekitar sepertiga dari panjang setiap dahan produktif. Hal ini akan mengurangi jumlah bunga secara otomatis. Kemudian, jika buah sudah mulai terbentuk sebesar kelereng, Anda harus membuang sebagian dari mereka secara manual. Sisakan jarak sekitar 15 cm antara satu buah dengan buah lainnya. Kedengarannya memang kejam membuang calon buah. Tetapi inilah rahasia untuk mendapatkan buah persik kualitas premium. Dengan mengurangi jumlah anak yang harus diberi makan, pohon persik dapat memberikan nutrisi maksimal kepada buah yang tersisa. Hasilnya, buah persik Anda akan membesar maksimal, dagingnya tebal, dan airnya melimpah saat digigit. Pohon buah nomor 4 yang menanti gunting pangkas Anda adalah pohon ceri. Pohon ceri memiliki karakter yang sedikit berbeda dan cukup sensitif. Mereka sangat rentan terhadap penyakit jamur kayu dan kanker batang bakteri. Penyakit ini sangat suka menyerang cabang yang basah dan luka yang lama sembuh. Itulah sebabnya bulan April, ketika cuaca mulai menghangat dan hujan mulai berkurang, adalah jendela waktu paling aman untuk memangkas pohon ceri. Luka potongan akan lebih cepat mengering di bawah sinar matahari musim semi. Prinsip utama memangkas ceri adalah pencegahan penyakit. Mitos yang sering beredar adalah pohon ceri tidak boleh dipotong sama sekali agar getahnya tidak keluar. Ini salah besar. Anda tetap harus membuang cabang yang saling bergesekan. Bayangkan dua dahan yang terus bergesekan setiap kali angin bertiup. Kulit kayu akan terkelupas dan menciptakan luka terbuka. Luka inilah yang menjadi pintu gerbang bagi spora jamur mematikan. Potonglah salah satu dari cabang yang bergesekan tersebut. Selain itu, pastikan Anda mensterilkan alat pangkas Anda dengan alkohol setiap kali selesai memotong cabang ceri. Jangan sampai Anda justru menyebarkan penyakit dari satu dahan ke dahan lainnya lewat gunting pangkas Anda. Kebersihan adalah kunci utama sukses merawat pohon ceri agar tetap produktif bertahun-tahun. Pohon kelima dalam daftar wajib pangkas kita adalah pohon plum. Karakteristik pohon plum sangat mirip dengan persik, tetapi mereka memiliki kecenderungan gila untuk menumbuhkan dahan lurus ke atas seperti tombak. Dahan vertikal ini sangat jarang menghasilkan buah. Dahan yang lurus ke atas hanya fokus pada pertumbuhan daun untuk mencapai langit. Buah plum lebih suka tumbuh pada dahan yang posisinya mendatar atau horizontal. Oleh karena itu, tugas utama Anda di bulan April adalah mengubah arah pertumbuhan pohon plum ini. Ambil gunting pangkas Anda dan potong semua dahan vertikal yang tumbuh terlalu agresif. Anda harus mendorong pohon plum untuk lebih banyak melebarkan sayapnya ke samping. Sebagai contoh ilustrasi, bayangkan Anda sedang melatih ranting pohon untuk merentangkan tangannya lebar-lebar ke kanan dan ke kiri. Pada cabang horizontal inilah kelompok bunga plum akan bermunculan bagaikan kapas putih yang cantik. Selain itu, kayu pohon plum cenderung lebih rapuh dibandingkan apel. Jika terlalu banyak dahan vertikal yang dibiarkan memanjang ke atas dan akhirnya berbuah, angin kencang di musim panas bisa dengan mudah mematahkan dahan tersebut. Dengan mempertahankan bentuk yang rendah dan melebar ke samping, pohon plum Anda akan jauh lebih kokoh, tahan angin, dan tentunya hasil panen akan berlipat ganda dengan kualitas buah yang padat. Tanaman keenam ini mungkin secara teknis adalah tanaman merambat, namun ia wajib masuk dalam daftar kebun buah kita, yaitu tanaman anggur. Memangkas tanaman anggur membutuhkan keberanian tingkat tinggi, karena Anda akan memotong hampir 90% dari pertumbuhan tahun lalu. Ya, Anda mendengar angka yang benar, 90% harus dibuang. Banyak pemula yang gemetar saat harus memangkas anggur, takut tanamannya akan mati gundul. Kenyataannya, membiarkan tanaman anggur tidak dipangkas adalah jaminan pasti untuk kegagalan panen. Buah anggur hanya muncul pada cabang kayu baru yang tumbuh di tahun ini. Jika Anda membiarkan cabang tua bergelantungan bebas, pohon anggur akan menghabiskan seluruh tenaganya untuk memanjat lebih jauh, dan hanya menghasilkan daun yang rimbun tanpa ada satupun gugusan buah. Anda harus memotong dahan rambat yang panjang itu. Sisakan saja batang utama yang tua dan beberapa cabang sekunder di dekat kawat penyangga. Di bulan April, sebelum tunas baru benar-benar meledak keluar, Anda harus memastikan struktur utama tanaman anggur Anda sudah rapi. Begitu cuaca menghangat, tunas-tunas hijau muda akan menyembul keluar dari kayu tua tersebut. Tunas baru inilah yang nantinya akan membawa tandan bunga anggur yang akan berubah menjadi buah anggur manis yang bergelantungan di kebun Anda.
Mari kita bedah lebih dalam rahasia memangkas tanaman anggur dengan teknik khusus yang disebut pemangkasan taji. Ini adalah rahasia para pembuat minuman anggur profesional. Pada cabang sekunder yang menempel di kawat penyangga, Anda akan melihat sisa potongan cabang dari tahun lalu. Disinilah Anda harus sangat teliti. Anda hanya boleh menyisakan 2 atau maksimal 3 mata tunas pada setiap taji yang Anda potong. Mata tunas terlihat seperti benjolan kecil pada batang kayu. Potonglah dahan sisanya beberapa sentimeter di atas tunas kedua. Mitosnya adalah semakin panjang dahan yang ditinggalkan, semakin banyak anggurnya. Kenyataannya justru sebaliknya. Jika Anda menyisakan 10 mata tunas, energi akar akan terbagi ke 10 tunas tersebut. Hasilnya adalah dahan yang lemah dan gugusan anggur yang sangat kecil dan masam. Namun, jika Anda hanya menyisakan 2 mata tunas, seluruh energi raksasa dari akar akan dipompa masuk hanya ke 2 titik tersebut. Ledakan energi ini akan menghasilkan cabang baru yang sangat kuat, setebal ibu jari Anda, dan mampu menopang tandan anggur yang sangat besar dan rapat. Jadi, hitung dengan cermat, 1 tunas, 2 tunas, lalu potong dengan tegas. Kunci panen anggur melimpah ada pada kemampuan Anda membatasi jumlah tunas yang tumbuh. Pohon terakhir yang melengkapi daftar ke-7 kita adalah pohon ara, atau yang lebih dikenal dengan nama pohon tin. Pohon tin sangat disukai karena perawatannya yang relatif mudah, namun pemangkasan di bulan April akan membawa perbedaan besar pada ukuran dan rasa buahnya. Pohon tin memiliki keunikan tersendiri. Beberapa jenis pohon tin bisa berbuah 2 kali dalam setahun, tetapi panen utamanya selalu terjadi pada cabang yang baru tumbuh di tahun tersebut. Oleh karena itu, tujuan utama Anda adalah merangsang pertumbuhan kayu baru sebanyak mungkin. Caranya adalah dengan memangkas sekitar sepertiga dari total cabang yang ada. Buang semua cabang mati, cabang yang terserang kutu bersisik, atau cabang yang bersilangan. Namun, ada satu peringatan penting yang harus Anda perhatikan saat memangkas pohon tin. Pohon ini akan mengeluarkan getah berwarna putih susu yang sangat kental saat batangnya dilukai. Getah putih ini mengandung senyawa yang dapat menyebabkan iritasi kulit ringan atau rasa gatal yang sangat mengganggu jika terkena sinar matahari. Sebagai contoh, kulit Anda bisa memerah seperti terbakar. Jadi, pastikan Anda selalu menggunakan sarung tangan tebal dan baju lengan panjang saat berurusan dengan pohon tin. Potong cabangnya dengan rapi, biarkan getahnya mengering, dan tunggu datangnya tunas baru yang akan membawa buah tin segar untuk Anda nikmati di halaman belakang. Sebagai penutup dari proses luar biasa ini, kita harus menyatukan semua teknik tadi dengan aturan emas pemangkasan yang berlaku untuk ke-7 pohon buah tersebut. Rahasia keberhasilan tidak hanya terletak pada pohon apa yang Anda potong, melainkan bagaimana cara Anda memotongnya. Aturan pertama adalah, alat pemangkas Anda harus setajam silet. Pisau tumpul akan meremukkan kulit kayu, bukan memotongnya. Kulit yang remuk tidak akan bisa sembuh dan akan membusuk. Aturan kedua, perhatikan sudut potongan Anda. Saat memotong cabang di atas sebuah mata tunas, Anda harus membuat potongan miring dengan sudut 45 derajat. Jangan memotong lurus mendatar. Mengapa harus miring? Ini adalah trik cerdas untuk memanipulasi air hujan. Dengan permukaan potongan yang miring, tetesan air hujan atau embun akan langsung meluncur jatuh ke tanah, persis seperti atap rumah Anda. Jika Anda memotongnya datar, air akan menggenang di atas luka potongan, mengundang bakteri, dan menyebabkan dahan tersebut mati dari atas ke bawah. Pastikan juga arah kemiringan menjauhi posisi mata tunas, agar air tidak mengalir menetesi tunas yang baru akan tumbuh. Dengan menerapkan pemotongan sudut 45 derajat, menjaga ketajaman alat, dan melakukan sterilisasi, Anda telah menyelesaikan tugas Anda sebagai pekebun kelas atas di bulan April ini. Kita telah sampai pada akhir perjalanan memangkas kebun kita hari ini. Bayangkan perubahan luar biasa yang akan terjadi pada 7 pohon buah Anda. Dari pohon apel hingga tanaman anggur, semuanya telah kita bersihkan, arahkan, dan maksimalkan potensinya. Namun, ini adalah titik balik atau kejadian mengejutkan yang sebenarnya. Rahasia terbesar dari panen buah yang melimpah bukanlah pupuk ajaib atau obat mahal, melainkan keberanian Anda untuk mengambil gunting pangkas dan secara konsisten membuang apa yang tidak perlu setiap bulan April. Anda menyakiti pohon untuk sementara waktu, agar pohon tersebut bisa memberikan hasil yang maksimal selamanya. Dengan memangkas dengan benar, Anda telah memastikan masuknya sinar matahari, mencegah penyakit, dan memfokuskan nutrisi hanya pada calon buah.
Terima kasih banyak telah menonton panduan mendalam ini sampai akhir. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat dan ingin melihat kebun Anda sukses, tolong tekan tombol like dan pastikan Anda sudah subscribe ke saluran kami. Kami masih punya banyak rahasia berkebun lainnya untuk Anda. Nah, sebelum Anda pergi, saya ingin tahu, dari ke-7 pohon buah yang kita bahas hari ini, mana yang paling membuat Anda ragu atau takut untuk dipangkas? Ceritakan pengalaman atau ketakutan Anda di kolom komentar di bawah, dan mari kita diskusikan solusinya bersama-sama. Sampai jumpa di video berkebun selanjutnya.